Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tema tentang yang perlu diperbaiki ketika timbul masalah. Alhamdulillah. Dan lanjutnya kita panggil lagi guru kita Ustaz Syam. Ustaz Syam, mohon izin ya. Kadang yang bikin kita penasaran ini, kita udah berdoa, tapi ternyata doanya nggak dikunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya apa sih ya amalan apa yang bisa membuat doa kita ini lebih cepat dikabulkan oleh Allah, dan apa yang perlu kita perbaiki? Mohon izin penjelasannya. Siap. Sampai guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allahumma arhamna bil Quran. Berbicara tentang doa, maka baru saja kita melalui bulan suci Ramadan, dan ternyata ayat setelah ayat Ramadan itu adalah ayat tentang berdoa. Maka ditanyakan, apa yang mesti dilakukan jikalau doa tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sejatinya doa itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan tetapi ada yang menjadi penghalang-penghalangnya, termasuk diantaranya ketika Nabi SAW ditanyakan tentang seorang yang telah lusuh, seorang yang menangis-menangis di tengah padang pasir yang tandus dan panas. Para sahabat kasihan melihat pemuda ini, lalu Nabi SAW menjelaskan bagaimana mungkin dia diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan pakaiannya daripada pakaian yang haram, dan juga makanan yang masuk ke dalam perutnya adalah daripada apa yang dia makan yang haram juga. Maka tidak akan pernah daripada doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala alias terhalang. Maka apa yang mesti dilakukan untuk menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka yakni memperhatikan apa yang masuk ataupun yang kita konsumsi, baik untuk diri kita sebagai kepala rumah tangga ataupun untuk anggota keluarga kita. Jangan sampai kita memberikan nafkah yang haram untuk mereka. Maka bagaimana cara mengetahui bahwa itu adalah yang halal ataupun yang haram? Maka pentingnya ilmu di dalamnya. Ilmu mengetahui daripada ini yang halal, ini yang haram. Adanya kita mengetahui, oh ternyata dalam jual beli akad itu sangat menentukan halal dan haramnya. Oh ternyata daripada jual beli transaksi keuangan itu akad itu sangat menentukan. Oh daripada jual beli itu seperti ini baginda Nabi SAW berjual beli, sehingga keuntungan yang didapatkan bersih daripada keuntungan itu sendiri, bukan daripada menipu orang lain. Kita tahu, oh pekerjaan ini adalah pekerjaan yang halal, sehingga hasilnya pun adalah yang halal. Maka dengan cara itulah kita bisa mengetahui rezeki yang kita konsumsi, apa yang kita kasih makan kepada anak cucu kita, kepada pasangan kita, itu adalah sesuatu yang halal. Lihat bagaimana seorang pemuda bernama Thabit ketika dia merasa kelaparan berada di pinggir sungai, lalu dia mendapatkan apel yang sedang mengalir di sungai tersebut. Maka pemuda Thabit ini pun mengambil apel ini dan memakannya. Ketika dia tengah menikmati dan menghilangkan laparnya, dia baru teringat, subhanallah, ini kan saya tidak tahu dari mana apel ini. Tidak mungkin apel ini tiba-tiba langsung mengalir aja di sungai. Tentu apel ini ada pohonnya, dan tentu saja pohon itu ada pemiliknya. Maka dia pun menyusuri anak sungai ini demi mendapatkan dari mana pohon ini. Maka dia pun mendapatkan sebuah pohon dan sebuah rumah kecil di dalam daripada pekarangan tersebut. Maka Thabit pun mendatangi pemuda daripada pemilik daripada pohon dengan mengatakan, wahai Syekh, saya mendapatkan buah apel yang mengalir di sungai dan saya yakin ini adalah daripada pohonmu. Maka Syekh itu pun menjawab, betul, itu adalah apel daripada pohon saya yang terjatuh ke sungai. Engkau memakannya. Kalau begitu wahai Syekh, saya memohon halalnya daripada apa yang telah saya makan tadi. Maka Syekh tersebut pun menguji seorang Thabit ini dengan mengatakan, kalau engkau mau menebusnya, maka engkau menikahlah dengan putriku. Maka engkau menikahlah dengan putriku. Wahai Syekh, bagaimana
aku bisa menikah dengan putrimu, saya tidak mengenalnya. Putriku adalah seorang yang buta matanya. Putriku adalah seorang yang tidak bisa mendengar telinganya. Putriku adalah seorang yang tidak bisa berjalan dengan kakinya. Maka demi menebus halalnya sebuah apel yang dia gigit tadi, Thabit pun hendak menikahi wanita tersebut. Setelah pernikahannya dia pun melihat seorang wanita yang indah, yang anggun. Dia tidak buta, dia tidak tuli, dia pun tidak berjalan dengan susah payah. Dia adalah wanita yang normal dan sempurna. Maka dia kaget melihat wanita ini dengan menanyakan, bukan ini anakmu wahai Syekh? Maka saya mengatakan, itu adalah anak saya. Dia buta karena tidak pernah melihat dunia luar. Dia tuli karena dia tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak baik. Dia tidak pernah menggunakan kakinya di jalan yang tidak baik. Maka dia adalah anak saya. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak bernama Nu'man. Nu'man bin Thabit, atau kita kenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Seorang yang sangat cerdas, seorang ulama mazhab yang diakui oleh dunia. Kenapa? Karena dijaga daripada orang tuanya, memakan daripada yang halal, sehingga jangankan dia minta sama Allah, belum minta pun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat kita yang perbaiki diri ya, buat yang mungkin doanya selama ini gak diijabah sama Allah, jangan-jangan ya kita kerja hasil dari nyogok. Ada juga yang begini Mas Fali, gak apa, saya jamin istriku dan anak-anakku yang halal, gak apa-apa lah saya yang haram, yang penting mereka halal. Waduh, dia aja mengorbankan, gak boleh juga. Siap. Iya, makasih banyak Ustaz. Sama-sama Mas Fadli. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Kita lanjut lagi. Nah ini buat jamaah Islami Tinda yang di rumah ini, Masya Allah zaman sekarang ini banyak banget modus-modus penipuan. Banyak banget orang yang tertipu mungkin dengan iming-iming hadiah besar. Nah kalau kita sering kena tipu, ternyata katanya harus ada yang diperbaiki. Dan ini berhubungannya sama zakat. Saya nggak ngerti, coba pengen minta penjelasan dari guru kita Habib Muhammad Syahab. Mohon izin Bib. Berarti tidak selamanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Karena jatuhnya di sungai. Nah, karena pohon itu berada dekat sungai. Oh iya. Jadi ngalir ya Bib. Jadi ngalir buahnya jauh. Masya Allah, orang itu sering ketipu. Namanya zaman sekarang ini, oleh karena itu kalau ada yang namanya urusan muamalah. Urusan muamalah kita itu disuruh, artinya makna daripada ya beni ala su'idzan. Maksudnya apa? Kita bukan berburuk sangka. Orang muamalah kita harus su'udzon. Su'udzon di sini artinya waspada. Ya. Waspada, jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Memang hadis daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Nabi, laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li'ibadillah. Tidak ada di dalam diri manusia kecuali dia punya dua sifat yang indah ini. Apa yang pertama? Sifat yang pertama selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang kedua bersangka baik kepada umat manusia semuanya. Contoh misalnya, contoh Mas Fadli misalnya. Saya bersangka baik kepada beliau. Beliau bukan tukang tipu. Ternyata tukang tipu. Astagfirullah, jangan enggak, gitu ini juga. contoh. Oh contoh, kusepalan aja deh begitu. Artinya kita bersangka baik lah. Beliau itu orang yang baik. Ya pasti beliau insya Allah orang yang baik. Amin. Ya. Walaupun suka nyakitin kita Ustadz ya. Masa. Tapi ternyata beliau tidak baik. Apakah sangkaan baik kita ini tidak mendapat pahala dari Allah? Tetap. Artinya ketika kita bersangka baik kepada orang tersebut, dia bukan maling, ternyata dia maling, tapi tetap sangkaan baik kita itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan seperti itu. Kita percaya sama orang dalam urusan muamalah 100% itu tidak diperbolehkan. Makanya Nabi SAW ngajarin ikhtiar. Apa ikhtiar? Ada yang namanya merah di atas putih. Hitam di atas Itu kan dulu. Oh dulu. Iya, sekarang merah tintanya. Oh tintanya merah sekarang. Kayak marah-marah. Artinya hitam di atas putih, ada perjanjian. Ketika kita sudah melakukan itu semuanya, ada perjanjian misalnya, ada notarisnya misalnya, tapi tetap ada kejadian tertipu, itu sudah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ikhtiar. Makanya kita ini harus milih. Ketika kita pengen berusaha atau pengen melakukan hal-hal
yang berurusan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita itu tertipu. Tertipu juga bukan urusan rumah tangga, bukan urusan Ustaz Maulana, bukan urusan muamalah saja. Kadang-kadang nikah bisa ketipu. Oh, ternyata. Iya, datang pakai mobil yang bagus ya. Wah, sudah orang kalau sudah niatnya harta kan, orang tuanya, wah ini calon mantu yang bagus ini, mobilnya sama bannya sama mengkilatnya gitu kan. Keren banget, ternyata habis nikah dia bawa bajai. Ya, artinya jadi ketipu. Jadi memang kita harus selidikin siapa nih, kita bisnisnya sama siapa, kita muamalahnya sama siapa, orang yang melamar anak kita ini siapa, supaya kita tahu bagaimana kedepannya itu sudah bagus. Apabila kita sudah ikhtiar semuanya melakukan hal yang baik, diselidiki masih juga terjadi sama kita, itu namanya ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, artinya memang semuanya itu sudah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman, terima kasih ya Allah, kita diuji, kita katakan apa ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika ditipu, kita katakan alhamdulillah. Atau Allah pengen bersihkan harta kita. Mungkin di dalam harta kita ketika kita tertipu, mungkin bercampur syubhat, bercampur yang makruh, bahkan mungkin bercampur yang haram. Allah berikan jalan supaya harta tersebut dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya cara sendiri ya sebenarnya. Allah punya cara sendiri untuk membersihkan harta kita. Kita nggak boleh seuzon juga. Nggak boleh. Tapi tadi yang jelas ya kita juga nggak boleh mempercayai seorang 100%, apalagi dalam hal tadi bisnis atau muamalah. Jadi tetap harus ada rasa curiga juga ini, ya, Masya Allah. Curiga di sini artinya waspada. Waspada, Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktu kita memberikan kesempatan buat jamaah untuk bertanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk di Instagram @zahramawareva. Wah, assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke Ustadz Maulana. Boleh. Ustadz, akhir-akhir ini saya gampang banget terpancing emosi. Padahal dulu saya nggak gampang terpancing emosi Ustadz. Kira-kira apa yang harus saya perbaiki ya Ustadz agar tidak gampang emosi? Mungkin tekanan darahnya tinggi. Ada. Banyakan makan itu. Perbaiki wudunya. Oh, wudu. Perbaiki wudu. Izin Habib Sasam. Ketika ada orang dalam hal ini suka marah-marah, suka emosi, apa yang harus diperbaiki? Perbaiki wudu. Karena dengan berwudu bisa meredam amarah. Ingat, marah itu dari setan. Dan setan itu dari api. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka gunakan air. Maksudnya apa? Berwudulah. Ketika orang berwudu, itu Masya Allah Tabarakallah, selain membersihkan, mensucikan. Bahkan selain mensucikan, Masya Allah Tabarakallah, itu dijaga malaikat. Ketika orang berwudu, sepanjang dia suci, sepanjang dia bersih, sepanjang itu senantiasa dijaga malaikat. Nah, dari sini juga bisa belajar, mohon maaf, tanpa menggurui hanya mengingatkan, yuk sempurnakan wudunya. Jangan sampai kita berwudu, dari setiap anggota wudu yang disentuh oleh air, usahakan di situ ada ingat Allah. Jangan sampai kita sambil berwudu ngobrol. Berarti wudunya nggak bagus. Kalau perlu berdoa, bacaan auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga pada saat muka nawaitul wudu. Disitulah kita berniat. Tangan, ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Dengan begitu, jadi
kan banyak waduh. Jadi gimana? Berapa skornya? Jadi gimana? Ada juga ibu-ibu, waduh, kasih dia ambil jemuran dia sambil berwudu. Wah, ini pertanyaan ini sebenarnya tongkat apa dompet sih? Ditaruh di situ gantung. Enggak, ini kan serba. Jadi harus. Wih, luar biasa. Dan ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah Ya. yang mana dulu ya Ustadz ya. Kalau masalah rezeki seret, ada yang bilang itu harus dipancing dengan memperbanyak sedekah. Ya. Nah, sedekah yang terbaik itu kayak gimana sih Ustadz? Gini, sedekah itu kan 5 syaratnya. Apa itu? Ikhlas, Mm. yang terbaik, sasaran tepat, kemudian tidak menyakiti, kemudian tidak mengungkit. Oh. Ini ada di CT Arsa. Masa? CT Arsa Foundation, Masya Allah Tabarakallah. Ini luar biasa, terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan Sedekah terbaik sedekah ya? yang terbaik Masya dengan Allah. cara Men-scan men-scan Kris atau Curis CT Ya, Arsa Foundation CT di Arsa bawah Foundation ini. di bawah ini. Nah tuh jamaah ya, jangan lupa bersedekah, jangan lupa berdonasi. Karena setelah ini kita mau lanjut lagi, kita juga pengen donasi. Ya, yang di rumah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.